warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Para netizen, pengamat, dan politisi sedang uring-uringan ini. Karena pesawat presiden itu mau dicat ulang. Semula dari warna biru langit, sekarang mau diubah menjadi merah putih. Kesannya itu lebih heroik, apalagi ini menjelang hari kemerdekaan RI ke-76. Itu kira-kira maksud dari pemerintah, atau lebih tepatnya istana. Tapi yang terjadi respon publik malah sebaliknya. Para politisi dari kubu oposisi seperti PKS dan Demokrat langsung mengecamnya. PKS mengaitkan hal itu dengan standar moral seorang pemimpin. Hal ini dikaitkan dengan situasi bangsa yang tengah krisis saat ini. Politisi Demokrat malah lebih konkret lagi. Mereka mengusulkan agar dananya dialihkan saja untuk insentif para nakes. Dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita banyak sekali mendengar jeritan dari tenaga nakes. Mereka berteriak karena insentifnya belum dibayar. Sementara setiap hari ancaman kematian dan ancaman kesehatan di depan mata mereka. Banyak sekali tenaga nakes yang sudah meninggal dunia saat ini, lebih dari 1.000 orang. Sementara dokter saja sampai beberapa hari yang lalu tercatat ada 600 orang yang telah meninggal dunia. Politisi dari Partai Gerindra yang notabene pendukung pemerintah juga mengecamnya. Tapi bisa diduga bahwa yang bersuara adalah Fadlizon. Dia menyatakan tidak ada urgensinya mengubah warna cat. Kalau Fadlizon yang bicara memang nggak terlalu kaget ya. Dia kan sangat konsisten. Walaupun partainya bergabung dengan kubu pemerintah, tapi dia selalu bersikap kritis. Yang cukup menarik ini Arief Puyono, ini politisi Gerindra. Saya tidak tahu apakah dia masih aktif di Gerindra atau tidak. Arief Puyono selama ini kan kita kenal orang yang sangat selalu memuji-muji Presiden Jokowi. Bahkan dia selalu menyebutnya dengan kata-kata Mas Jokowi. Tapi kali ini Arief Puyono juga mengkritisi langkah dari istana ini. Dia menilai ini cuma gaya-gayaan. Pengadaan proyek. Padahal kata Arief lebih bermanfaat untuk membantu rakyat. Kecaman serupa juga datang dari Alvin Lee. Alvin Lee ini adalah sekarang menjadi pengamat penerbangan, tapi beberapa tahun yang lalu dia pernah menjadi anggota DPR dari PAN dan kemudian terakhir dia menjadi anggota Ombudsman. Dia menilai bahwa pengecatan baru pesawat presiden tadi itu hanya foya-foya saja. Pernyataan yang lebih keras datang lagi dari Fitra. Ini Forum Transparansi Anggaran, ini sebuah organisasi kemasyarakatan yang selalu mengamati persoalan anggaran di pemerintahan. Mereka mendesak agar Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Iya, tentu saja harus minta maaf karena dalam situasi rakyat sedang kesulitan makan, Presiden malah memikirkan mengecat baru pesawatnya. Tidak semua sih politisi yang mengecam tindakan ini. Pembelaan datang dari politisi kubu pendukung pemerintah. Kali ini politisi P3, yakni Arsul Sani. Saya sering salah menyebutnya Asrul Sani. Saya mohon maaf ya, Mas Arsul. Nama yang lazim itu memang Arsul Sani, tapi nama Anda yang betul adalah Arsul Sani. Dia meminta pengecatan ulang pesawat itu nggak perlu diributkan. Menurutnya pemerintah dan seluruh kementerian sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID. Jadi jangan khawatir bahwa dana pengecatan pesawat baru presiden ini akan mengurangi alokasi anggaran untuk COVID. Itu versi Arsul Sani. Tapi versi masyarakat tentu saja berbeda. Berapa sih sebenarnya anggaran yang dipakai untuk cat baru pesawat kepresidenan itu? Kalau kita cermati jumlahnya memang tidak terlalu besar ya. Hanya, ini jangan salah ya, saya memakai tanda petik 2,1 miliar. Cukup kecil, ini bahkan sangat kecil bila dibandingkan dengan anggaran-anggaran lainnya. Saya serius nih, dananya itu sangat kecil. Coba kita bandingkan begini deh, untuk sekali terbang saja, apalagi kalau sampai kemudian keluar negeri, itu biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Nggak cukup kalau 2 miliar, sekali terbang itu mahal sekali. Anda waktu itu pasti ingat ribut-ribut ketika Ketua KPK Firly Bahuri terbang pakai helikopter. Sewanya aja, helikopter aja sangat mahal, apalagi kemudian dibandingkan dengan pesawat presiden. Pesawat presiden ini kan berbadan besar, jadi biayanya memang sangat mahal. Masalahnya sekarang ini bukan besar kecilnya, tapi momentumnya yang tidak tepat. Apa sih urgensinya saat ini mengecat ulang pesawat untuk menyambut 76 tahun kemerdekaan Indonesia? Atau hanya untuk bangga-banggaan seperti yang dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Ini membantah bahwa istana foya-foya. Selain sudah waktunya perawatan, kata Heru, yakni perlu dicat ulang dan catnya diubah dari warna merah, dari warna biru langit menjadi warna merah putih.
itu dimaksudkan untuk memberi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Anda nggak salah dengar loh, memang ini yang dikatakan oleh Heru Budi Hartono bahwa ini untuk memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, disinilah masalahnya. Saya punya beberapa catatan mengapa pengecatan ulang dengan dana yang kecil tadi, dalam tanda petik itu harus diributkan dan harus dibatalkan. Pertama soal ketidakpekaan pemerintah. Isu begini kan menjadi sangat sensitif di tengah krisis yang tengah melanda bangsa. Banyak sekali warga kita yang kehidupan ekonominya makin sulit, bahkan banyak yang sudah tidak bisa makan. Jadi jangan ngomong bahwa ini sudah waktunya perawatan, jadi ini untuk bangga-banggaan. Enggak penting itu buat rakyat. Rakyat nggak akan jadi bangga kok. Rakyat bisa membantah, lah kami sudah waktunya makan. Jadi kalau presiden tadi pesawat presiden waktunya dicat ulang, rakyat waktunya sudah makan, tapi tidak ada makanan yang bisa dimakan. Coba saya tanya pada Anda, lebih urgen mana? Lebih esensial mana? Lebih kritikal mana? Ini saya menggunakan terminologi yang kemarin digunakan dalam PPKM level darurat ya. Mereka yang boleh melakukan aktivitas itu yang esensial dan lebih dan kritikal. Urusan makan anak istri itu lebih kritikal dan lebih esensial. Catatan saya yang kedua itu komunikasi istana ini sangat-sangat buruk. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebutnya agar bangsa Indonesia menjadi bangga. Coba mari kita bikin polling yuk. Benarkah rakyat Indonesia bangga kalau pesawat presidennya keren? Karena dicat baru. Ayo, yang setuju angkat tangan. Kemudian yang nggak setuju, yang jengkel juga angkat tangan. Soal bangga tidak bangga ini saya punya catatan kritis. Pertama, pasti kalau berkaitan dengan kebanggaan ini adalah ketika pesawat kepresidenan dipakai terbang ke luar negeri. Jadi mata komunitas internasional ini kalau saya coba memahami cara berpikir istana itu akan melihat sebuah pesawat Indonesia yang keren, unik karena warnanya merah putih. Jadi kita merasa bangga dong karena orang luar negeri, komunitas internasional terkagum-kagum melihat pesawat Presiden Jokowi. Sekarang saya mau bertanya kepada Kepala Sekretariat Presiden, di tengah pandemi ini dipastikan tidak akan ada pertemuan internasional maupun pertemuan bilateral. Dipastikan kalau ada pertemuan semacam itu dilakukan secara virtual. Jadi pesawatnya pasti akan lebih banyak nongkrong di hanggar. Kalau bisa dibangga-banggakan, paling yang bisa membangga-banggakan adalah yang mereka melakukan pengecatan, kemudian dapat proyeknya, atau setidaknya paling dinikmati oleh para penjaga di bandara dan petugas perawatan pesawat di hanggar di mana ya, di Halim ya biasanya pesawat kepresidenan ini. Paling banter ya kalau digunakan terbang juga pesawat itu akan digunakan untuk penerbangan domestik. Tetapi kalau untuk penerbangan dalam negeri, saya kira apalagi di tengah pandemi ini, di tengah pembatasan jumlah orang, pasti tidak akan menggunakan pesawat yang besar itu. Pesawatnya cukup kecil saja, jadi bukan pesawat yang dicat baru ini. Terus bagi rakyat yang penting saat ini juga bukan bangga-banggaan, tapi bisa makan atau tidak. Kemudian pertanyaannya, kalau kemudian pandeminya sudah berakhir, kemarin kan pemerintah menyatakan prediksinya bulan April tahun 2021 akan berakhir. Tetapi para epidemiolog memperkirakan lebih lama lagi. Indonesia diperkirakan akan menjadi negara terakhir yang keluar dari krisis pandemi. Oke, pandemi berakhir dan kemudian ada kembali pertemuan-pertemuan internasional. Apakah pesawat itu akan digunakan? Saya kok tidak yakin. Kita kan semua tahu Presiden Jokowi ini sangat menghindari forum-forum internasional. Apalagi forum internasional yang skalanya global seperti pertemuan di PBB, di mana Presiden Jokowi harus bertemu, bergaul, mingle, ngobrol-ngobrol dengan para presiden dan pemimpin dari berbagai negara. Kita melihat di situ Presiden Jokowi sangat tidak nyaman dalam situasi semacam itu. Jadi ini yang menjelaskan kenapa Presiden Jokowi sering menghindari pertemuan-pertemuan internasional. Saya punya catatan, dalam 5 tahun masa jabatan pertama sebagai presiden ini Pak Jokowi sama sekali tidak pernah hadir dalam forum sidang umum PBB di New York. Ini padahal forum yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para kepala negara karena di forum itu mereka bisa menyampaikan gagasan-gagasannya tentang agenda-agendanya yang bisa bermanfaat untuk dunia dan juga bisa memperjuangkan posisi Indonesia di forum internasional. Foto ini Anda lihat ini adalah ketika Presiden Soekarno, Bung Karno berpidato di forum PBB. Keren banget ya. Kita yang hanya melihat fotonya saja, tidak pernah mengalami itu, tidak hidup masa itu, sangat bangga melihat foto yang keren semacam ini. Yang berikut ini fotonya Pak Harto. Ini di sidang PBB juga. Gus Dur juga tampil keren di sidang PBB, meskipun dengan keterbatasan fisiknya. Tapi dia tetap menyita perhatian publik. Jangan ngomong yang lain-lain, Pak Habibie, Pak SBY, semua tampil keren di forum internasional sekelas PBB di New York ini.
Nah, masalahnya Presiden Jokowi itu selama 5 tahun masa jabatannya itu selalu diwakilkan kepada Wapres yang saat itu dijabat oleh Yusuf Kala. Ini figur yang sangat terampil dan tidak kiku dalam fora internasional. Tetapi Pak Yusuf Kala sendiri pada waktu itu mengeluh. Karena bagaimanapun juga, itu kalau pidato-pidato di forum internasional ada protokolnya, ada protokolernya. Kalau presiden, kepala negara, itu dia langsung mendapat kesempatan pertama. Tapi kalau wakil presiden, kesempatannya belakangan. Meskipun itu dibandingkan negara-negara kecil, sekelas Fiji misalnya, ketika Pak Yusuf Kala yang mewakili pidato, maka dia akan dapat giliran setelah kepala negara atau kepala pemerintahan Fiji. Apalagi kalau diwakilkan di level di bawah Wapres, kesempatan Indonesia itu makin paling belakang, dan ini betul-betul tidak membuat kita sebagai bangsa Indonesia jadi bangga. Bagaimana dengan masa jabatan yang kedua? Waktu itu publik kembali bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi akan kembali absen pada fora-fora internasional sekelas sidang umum PBB? Siapa yang akan mewakili Pak Jokowi di forum PBB? Sebab kali ini dia tidak lagi didampingi oleh Pak Yusuf Kala. Wapresnya sekarang adalah Kiai Ma'ruf Amin. Seorang figur yang tidak punya jam terbang dan pengalaman internasional. Tapi kali ini ternyata Presiden Jokowi tampil dan berpidato di forum PBB, di sidang umum PBB. Tetapi sayangnya forum itu bukan forum yang seperti biasa, ini forumnya virtual. Jadi Pak Jokowi cukup pidato dari Istana Merdeka. Pak Jokowi kali ini terselamatkan. Ini untuk pertama kalinya dia hadir, bahkan menyampaikan pidatonya. Keren kan? Nanti dulu, Jokowi itu hanya menyampaikan pidato secara virtual. Itu pun pidatonya dengan teks dan sudah direkam sebelumnya. Jadi tinggal di playback saja, tinggal diputar ulang lagi saja pidato Pak Jokowi. Tidak ada komunikasi Pak Jokowi dengan komunitas internasional, dengan kepala-kepala pemerintahan dan presiden dari berbagai negara. Padahal sebenarnya selain pidato tadi, yang penting dalam pertemuan-pertemuan forum internasional itu adalah lobby-lobby antara para kepala negara. Biasanya di sela-sela pertemuan semacam itu, sebagai wartawan yang pernah bertugas di Istana Presiden, saya tahu bahwa banyak sekali kemudian forum-forum pertemuan-pertemuan bilateral, dan di sini biasanya justru lobby-lobby yang sangat penting itu dilakukan. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi selama beliau menjadi presiden. Jadi tetap saja Pak Jokowi nggak perlu pesawat yang dibangga-banggakan itu, nggak perlu pakai pesawat yang dibangga-banggakan itu. Kedua, ini saya kira penting dicermati oleh pemerintah, bahkan teramat penting, yakni soal kredibilitas dan basis legitimasi pemerintahan. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saat ini pasti selalu dikritik, bahkan dijadikan bahan ejekan, joke, lelucon. Karena itu walaupun disebut dananya tidak terlalu besar, sangat kecil, hanya sebesar 2 miliar, tetap saja dipersoalkan. Tidak ada urgensinya, tidak punya sense of crisis, dan yang lebih penting lagi pemerintah tidak bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Presiden Jokowi kan mengingatkan para kepala daerah, departemen-departemen, para kementerian diminta untuk melakukan penghematan. Situasinya mengkrisis. Ada seorang sahabat nih yang mengingatkan soal ribut-ribut ini. Dan kemudian dikaitkan dengan pernyataan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Widodo bahwa ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ternyata menurut seorang sahabat ini bukan persoalan pesawatnya keren dan kemudian kita menjadi bangga. Itu masalahnya, rakyat itu mempersoalkan karena mereka tidak lagi bangga dengan orang yang duduk di dalam pesawat itu. Saya menarik nafas panjang dan merenung sejenak. Pernyataan sahabat saya ini sangat menohok. Seharusnya juga bisa menonjok kesadaran yang paling dalam dari pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan orang-orang di sekitarnya. Tetaplah mencintai Indonesia, apapun keadaannya. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.